Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian sedang mengklik video ini, kalian sedang masuk di Ruang Belajar Kimia bersama aku. Halo Kimia Lovers. Hai, kita berjumpa kembali di video ini. Ya, video ini akan membahas tentang rumus empiris dan rumus molekul. Sebelum ke sana, kita harus tahu apa itu rumus kimia. Rumus kimia merupakan rumus suatu zat yang menggunakan lambang dan jumlah atom-atom unsur penyusun molekul, senyawa, atau campuran. Di sini terdapat contoh karbon dioksida. Dengan rumus kimia CO2, 1 atom C dan 2 atom O. Atau indeks C adalah 1 dan indeks O adalah 2. Jadi teman-teman, catatannya, indeks itu merupakan bilangan yang menyatakan jumlah unsur jika ditulis dalam bentuk indeks bawah setelah lambang unsurnya. Begitu ya teman-teman. Nah, jika sudah dirasa paham, kita akan lanjut ke yang berikutnya. Jadi, rumus kimia itu bisa dibedakan menjadi dua. Ada rumus kimia, yaitu rumus empiris, dan rumus kimia, yaitu rumus molekul. Kita bahas satu persatu ya. Setelah ini ada rumus empiris terlebih dahulu. Jadi apa yang dimaksud dengan rumus empiris? Menurut definisinya, rumus empiris merupakan rumus paling sederhana dari suatu molekul atau senyawa. Jadi bisa menunjukkan perbandingan terkecil dari unsur-unsur penyusunnya. Ada 4 langkah ya untuk menentukan rumus empiris. Jadi, langkah yang pertama, menghitung massa dari atom-atom penyusun molekul. Yang kedua, menghitung mol dari masing-masing atom penyusun molekul. Yang ketiga, menghitung rasio mol dari atom-atom penyusun molekul. Yang terakhir, menentukan rumus empiris berdasarkan rasio atom-atom penyusunnya. Jika diringkas, ada 2M plus 2R. Ingat ya. Oke, lanjut ke contoh soal biar makin paham. Di sini saya punya contoh soal yang pertama. Ketika dianalisis, sampel dari minyak bumi itu ditemukan kandungan karbon sebesar 3,6 gram, hidrogen sebesar 0,8 gram. Jika diketahui ARC maupun ARH-nya, tentukan rumus empiris dari senyawa tersebut. Hayolah, gimana cara mengerjakannya? Kita ingat lagi ya, tadi tahapannya itu ada 2M plus 2R. Jadi ingat-ingat betul. Nah, kita dari soal sudah diketahui massa ya. Jadi langkah pertama langsung sudah selesai diketahui massanya. Yang kedua, M yang kedua adalah mol, menentukan mol. Unsur-unsurnya ada unsur C dan unsur H. Gimana cara menentukan mol? Masih ingat ya, mol itu sama dengan gram per AR. Tinggal dimasukkan saja, masanya ada berapa untuk unsur C terlebih dahulu? 3,6 dibagi dengan AR-nya 12. Oke, jadi diperoleh 0,3 mol. Begitu pula dengan unsur H. AR-nya sudah diketahui, gramnya sudah diketahui, tinggal memasukkan saja ya. 0,8 gram dibagi dengan 1. Jawabannya adalah 0,8 gram itu sendiri ya. Untuk molnya sudah diketahui dari unsur-unsur yang ada di dalam soal. Selanjutnya seperti apa? Nah, tahapan selanjutnya ada 2R. R yang pertama menentukan rasio. Rasio dari apa? Dari mol karbon dan hidrogen. Karena unsur-unsur penyusun senyawa yaitu ya 2 itu. Selanjutnya kita kasih tanda perbandingan saja. Mol C tadi 0,3 mol, mol hanya 0,8 mol, diperoleh perbandingan 0,3 dibanding 0,8. Gimana caranya biar perbandingan ini menjadi bilangan bulat dan sederhana? Tinggal sama-sama dikalikan 10 ya, menjadi 3:8.
Kalau sudah, ke tahapan yang terakhir, menentukan rumus empiris. Rumus empirisnya diperoleh dari jumlah mol yang sudah dibandingkan. C-nya ada berapa menurut perbandingan? 3. Maka tulis saja 3. C3. Hanya ada 8, maka ditulis saja menjadi C3H8 ya. Itu merupakan rumus empiris dari senyawa ketika diambil dari sampel minyak bumi. Oke, langsung lanjut ke contoh soal kedua. Rumus empiris dari senyawa yang mengandung 26,5% kalium, 35,37% kromium, sisanya oksigen. Itu nanti apa jika diketahui massa atom relatifnya. Oke, jadi yang pertama ya, kita harus ingat-ingat 2M, 2R. M yang pertama massa. Masanya belum ada ya, yang diketahui adalah kadar. Maka silahkan unsur-unsur penyusun senyawa tersebut diasumsikan jika masanya adalah 100 gram jika ditotal. Kemudian cara mencari massa masing-masing unsur dari kadarnya tinggal dikalikan saja. Yang pertama misal unsur K. 26,5% itu adalah 26,5 per 100 dikali 100 gram. Berapa? 26,5 gram. Kemudian lanjut dengan kromiumnya ada 35,37 gram ya. Dan untuk yang terakhir karena sisanya oksigen, nah ini perlu diselisihkan dulu. Jadi 26,5% ditambah dengan 35,37% ya. Itu nanti totalnya berapa, baru 100 dikurangkan dengan total tersebut. Ya, maka sisanya tinggal 38,1%, dicari masanya, maka ketemulah 38,1 gram. Gitu ya untuk massa. Tahapan 1M sudah, 2M mencari mol. Mol itu adalah gram per AR. Silahkan dicari molnya dari rumus tersebut sehingga unsur K itu mendapatkan 0,68 mol, kromium nanti 0,68 mol, dan yang terakhir oksigen mendapatkan perhitungan 2,38 mol. Nah, untuk selanjutnya itu ada 2R. R yang pertama rasio dari mol kalium, mol kromium, mol oksigen itu 0,68, 0,68, 2,38. Jika sama-sama dibagi 0,68 semua itu 1:1:3,5, disederhanakan atau dikalikan dengan 2 ya itu, biar 3,5-nya genep, harusnya adalah 2:2:7. Mohon maaf itu saya salah dalam menuliskan. Jadi untuk rumus empirisnya dapat diketahui ya, K2CR2O7. Nah, selanjutnya kita akan langsung menuju ke pembahasan rumus molekul. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan rumus molekul? Kira-kira apa teman-teman semuanya? Jadi rumus molekul itu definisinya adalah kelipatan-kelipatan dari rumus empiris. Makanya teman-teman belajar dulu rumus empiris baru rumus molekul. Ya, dalam tabel tersebut akan terlihat kelipatan-kelipatannya. Untuk persamaannya, rumus empiris itu jika dikalikan N akan menjadi rumus molekul. Atau jika menggunakan persamaan MR, MR rumus molekul sama dengan N dikali MR rumus empiris. N ingat-ingat merupakan bilangan bulat ya teman-teman. Supaya lebih paham, masuk langsung ke contoh soal 1. Suatu senyawa dengan rumus empiris CH mempunyai massa molekul relatif 26 gram per mol, dan jika diketahui massa atom relatif C dan H, rumus molekul senyawanya apa? Tentukan, begitu ya. Nah, langkah pertama kita perlu memasukkan persamaan yang ada dalam rumus, masih ingat ya? Ya.
MR rumus molekul sama dengan N dikali MR rumus empiris. Ini tinggal memasukkan saja ya. MR yang paling depan itu pasti yang diketahui dalam soal. 26 gram per mol ya. N itu bilangan bulat yang akan kita cari dan MR dari CH. C itu kan 12, H itu 1 jika dijumlahkan MRCH 13. 26 per 13 bilangan bulat yang kita cari atau N-nya sebesar 2. Kalau sudah, bisa kita masukkan ke persamaan rumus molekul sama dengan rumus empiris dikali N. N-nya 2, maka rumus molekulnya adalah C2H2. Begitu ya teman-teman. Nah, ada contoh soal lagi, mari kita simak. Hasil analisis terhadap suatu senyawa oksida nitrogen menunjukkan 30% adanya massa nitrogen, MR-nya 92 gram, tentukanlah rumus molekul senyawa tersebut. Untuk langkah yang pertama, karena belum ada rumus empiris ya, kita cari dulu rumus empirisnya dengan tahapan 2M plus 2R ya. Mencari masanya sudah ya. Terus mencari molnya masing-masing didapatkan untuk K itu 2,14 mol, CR-nya berapa? 4,37 mol. Kalau sudah dicari R-nya. Rasionya ya, kita tahu mol N dibandingkan dengan mol O ada 1 dibanding 2,04. 2,04 silahkan dibulatkan menjadi 2 saja. Kemudian langkah terakhir menentukan rumus empiris. Kita tahu bahwa rumus empirisnya itu nanti NO2. Kalau sudah begini, kita bisa mencari rumus molekulnya ya. Kuncinya diketahui rumus empiris. Gini ya cara mencari rumus molekul. Dimasukkan ke dalam persamaan MR sama dengan N dikali MR empiris. Empirisnya NO2. MR dari NO2 itu kita cari dulu ya, satu persatu dari AR diperoleh 46 gram per mol. Jadi untuk mencari bilangan bulat atau N-nya ya, massa molekul relatif yang sudah diketahui dari zat tersebut di soal 92 gram per mol dibagi dengan 46 gram per mol. Jawabannya ada 2. Oh, jadi rumus molekulnya itu rumus empiris dikalikan 2. Rumus empirisnya ada NO2 sebanyak 2 kali, berarti N2O4 untuk rumus molekul dari hasil analisis terhadap suatu senyawa oksida nitrogen. Begitu ya teman-teman semuanya. Kalau belum dirasa paham, silahkan bisa dilihat lagi videonya atau bisa latihan sendiri untuk contoh soalnya. Terima kasih. Kita ketemu lagi insya Allah di video berikutnya. Wassalamualaikum teman-teman.